Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya mau mengingatkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengartikan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. No, pakem. Sekak ngalor ngidul pakem disebut kaidah. Dijamakno qawaid. Jadi itu bahasa ini. Ini penting kalau aturaken sehingga bener Imam Syafi'i tadi. Pokoknya ini jong, taruhan itu fisik sih. Mau nak fisiknya meleset lagi mana? Ya itu tadi misalnya waku mulillahi qanitin kalau sholat itu kudu ngadeg. Mana ngadeg itu? Ya ngadeg fisik. Nara iso ngadeg ya lungguh. Tapi nak sing lungguh wis sholat lungguh kok memenuhi rukun syarat ya jenenge muqimas sholat. Ora usah mbok takono kena opo, pokoke ngono. Napa? Pokoke ngono. Nah. Sekarang kembali ke qaim. Qaim itu kalau ingin mubalaghah dijadikan qawam, napa? Qawam karena dalam bahasa Arab kalau lil kasrah fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu li kasratin an fa'ilin apa? Badilu kaidahnya berarti wahibin wahab. Kalau mengampuni ghafir, kalau sangat sering ghafar ya. Qahirin qahar, razikin razzaq. Kalau balaghah berarti qaim qawam. Terus Allah ngendikan kamu harus jadi qawamin, harus benar-benar menanggung kebenaran. Nah tentu kita ini tidak sempurna. Ada yang menanggung kebenaran itu lewat mulang, seperti saya, seperti siapa saja yang mulang. Pokoknya menjelaskan. Terus ada yang menanggung itu lewat sampai jadi hukum negara. Itu mungkin pahalanya lebih besar lagi. Karena sampai menjadi hukum negara. Kayak ganjarannya wali-wali dulu yang sampai menegarakan hukum-hukum Islam. Terus ketiga itu memaksa secara kultural. Itu juga bagus. Karena ini jadi iktimar. Wa tamiru bainakum ma'ruf. Iktimar itu maknanya konsensus. Nggih, napa? Konsensus jadi hukum bersama. Rungokno tenan. Nah ora rontok murtad, tapi ora murtad tenan rontok ngene. Mergo yang saya katakan di sini itu dari Quran. Ke macam-macam tentang. Karena ini tidak pendapat saya. Kalau pas seperti ini enggak pendapat saya. Misalnya begini ya, saya sebagai kiai ngajar Fathul Mu'in misalnya. Ahakul auliya bitazwid abun, yang berhak menikahkan mauliyahnya yang diwalikan itu abun. Setelah bapak adalah mbah. Itu kalau dalam bahasa ulama fikih itu kriminal bahasa mbah. Nang balik oleh kemudian nak bapaknya mati mbah. Karena mbah itu bisa memasukkan abul ummi. Makanya di fikih enggak boleh bahasanya abun, fa abuhu abul ab. Harus jelas karena yang boleh jadi wali itu abul ab, bukan sekedar abun. Karena kalau kamu bilang mbah bisa bias mbah dari ibu. Makanya harus abun, fa abu abul ab. Setelah itu enggak ada fa akhun, sakikun, saudara kandung, surutan seperti itu. Kemudian kiai-kiai dulu termasuk Gus Wahid, banyak Gus Dur ya banyaklah kiai-kiai yang soleh itu. Dulu saya pernah banyak cerita lah. Dulu Mbah Hashim itu memang sangat berkeinginan Gus Wahid itu jabat. Sampai pesan pamannya disuruh belajar umum. Walhasil lama-lama itu dinegarakan. Indonesia enggak negara Islam itu sistem aulia itu sesuai yang di kitab. Pasti naib itu tanya. Kalau enggak ada bapaknya, mbahnya rata-rata mati. Dulurin di, dulurin sopo. Sehingga naib saya tahu ngaji lah, itu rata-rata ya bener karena prosedurnya sudah diundangkan. Jadi itu dari hukum kitab berhasil jadi hukum negara. Mana kau janti negara teman-teman negara juga ulama itu ya oke. Nah, kalau tidak bisa itu dipaksa secara kultural. Ini yang kita lakukan. Orang-orang yang ditakdir punya pengaruh. Begini misalnya dipaksa secara kultural kayak ini penting, ini semuanya ini karena kan kita kan ingin berstatus qawamina apa? Lillah ya. Kan diulang-ulang ya. Qawamin. Misalnya begini. Orang tidak sholat itu fasik, tidak jawab saja. Orang tidak sholat itu kan fasik. Kira sampai yang nonong ras sholat kecil wali sarap aneh-aneh. Zaman akhir susah sing sholat radarani wali, sing ras sholat malah wali. Waduh repot. Mau mana aneh jadab sidik-sidik suaranya ra jelas tambah gampang jadi apa? Wali. Lah lala sing fikih kok dipasutno mandi. Lha ahli fikih ku mari salah ya ora wali barang ya. Malah ya ahli fikih ya wali ben nak pasut-pasutan menang no.
Indonesia itu sukses. Misalnya begini, orang di kota atau di mana saja nggak sholat, itu kalau marung kok terkenal pakai ayam tiren, ayam yang nggak disembelih itu nggak mau. Padahal dia fasik, dia fasik. Wes gak sholat, mestinya gak sholat kan cuma menisan mangan batang orang popo. Tapi dia itu tetap mau mangan batang, haram jadi. Itu berani kiai-kiai dulu tuh berhasil memaksa masyarakat yang fasik pun ngakui, nak pitik rata sembelah itu. Saya itu di Jogja punya banyak kawan wartawan, termasuk wartawan Republika dulu pas jaya-jayanya Republika. Terus saya pernah digojlok, Pak Bah, kiai-kiai itu memang berhasil. Kamu kok tahu? Saya ini peliput kerusuhan Mei apa dulu yang era Pak Harto reformasi Mei. Itu ternyata maling-maling bermadzhab semua itu katanya. Itu yang hilang di pasar Glodok, pasar Senen semua. Itu yang daging halal. Yang haram nggak ada yang dicuri. Ketika ditanya, kok tidak nyuri ini? Kan ada daging, ya di Jakarta kan ada daging babi, daging anjing, macam-macam, landak, macam-macam. Itu dicolong ya wedus. Tanya, kenapa nyaling dengan halal? Artinya, saya punya teman itu orang Serandaan Bantul. Itu di situ banyak peternak babi. Gak tahu hilang. Sing hilang wedus. Karena sing nyolong itu jadi madhab. Nak wedus itu halal, babi haram. Mulane nak nyolong sing halal. Dia itu heran. Berarti kiai Indonesia itu sukses. Nganti maling wis ijek bermadzhab. Wedi dekne nyolong babi. Nyolongnya sing halal. Tapi ya kok pinter. Tapi ora usah dadi maling, Pak. Artinya gini, kita secara kultural bisa memaksakan. Bahkan yang fasik pun ikut kita. Saya ulang, yang fasik pun ikut. Misalnya maling-maling, ya ijek pengikut kiai. Dia tidak mau nyolong babi, asu, itu colong itu. Dia teman saya. Ya di kota kan orang sekuler banyak, Bapak saya ini itu orang Serandaan, wong desa. Di situ kan banyak petani babi. Itu tidak kok coba babi ini, tapi tak pedus nih jero mata kok itu aneh. Nah, kira harus nyolong, Bapak. Tapi nak pedus nyolong akeh. Lu kenapa? Karena malingnya jero nak babi itu. Kayak gue ini kan roh nak ngaji gue ngibadah terus dong ngaji. Berarti saya pinter. Artinya, lah itu juga penting. Ya, saya ulang lagi, itu juga penting memaksa masyarakat yang fasik sekalipun ngakui kita sehingga hukum Islam menjadi konsensus sampai yang fasik pun mengakui. Wong fasik padha fasike biasa demenan. Iku nek bojone digowong ya ngamuk. Perkara cara dek ora bener, bojone wong digowo. Kok iso ndekne udah ora bener kok iso ngomong. Kok iso nyalahno wong jare mergo bojone wong. Ini penting saya utarakan sehingga kita jangan pernah putus asa ngomong terus tentang kebenaran. Makanya hampir ulama itu ijma' fadzakir in nafa'atid dzikra. In di situ bimakna qad atau iktifa khasnya Quran hadzaf. Jadi fadzakir mongko ngelingno sira in nafa'at teman-teman manfaat apa dzikra ngekei kepilih. Sebagian ulama mengatakan kalau in tidak bimakna qad karena kamu anggap aneh wong in sartiyah kok maknane qad. Anggap ae ning ulemumu iku aneh gitu. Ilmune radok lah. Wis susah nek misale kowe nganggep iku aneh. Itu muqabilnya dibuang. Kayak saro bila taqikumul harra wa saw bila taqikum basakum. Allah gawe pakaian iku taqikumul harra, menjaga kamu dari panas. Tentu fungsi baju saya juga menjaga dari dingin. Tapi kata wal barda dibuang. Taqikumul harra wal barda. Karena kalau bisa menjaga panas pasti bisa menjaga dingin. Tapi wal barda muqabalahnya dibuang ya, dibuang. Nah, di fadzakir inna fa'ati dzikra juga wa illam tanfa. Makanya di tafsir-tafsir inna fa'ati dzikra wa illam, kamu harus selalu mengingatkan cek itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Jadi kayak toh harus kudu pidato terus. Tapi nek iku mesti manfaat kanggo mubalek iki. Orane pendengare tapi ning mubalek iso urip bae. Nek iku mesti manfaat, ora contone aja iku. Nah iku mesti apa? Manfaat. Kanggo sapa? Makanya menurut saya konsensus ini penting.
Saman kalau lihat sinetron, saya itu kan sering melihat sinetron karena untuk mengukur konsensus hukum. Sinetron itu rata-rata sutradaranya misalnya rapati ngaji atau sebagian fasik. Itu rata-rata alur ceritanya itu masih benar. Misalnya setan tukaran mbek Pak Kiai, gambarannya yo menang Pak Kiai. Orang kok memang fasik terus gawe contoh Pak Kiai kalah mbek setan. Karena ini sudah jadi konsensus, apa? Pokoknya pantasnya Pak Kiai ku menang gitu. Jadi orang kok memang sih gawe fasik terus gawe contoh Pak Kiai ini kalah. Nah itu makanya ini penting ya, makanya ini kowamin ya, kita harus terus menjaga kebenaran baik lewat mulang, lewat pelaturan pemerintah kayak wali apa, nikah, paham ya, atau sampai lewat apa, konsensus, lewat apa, konsensus itu jadi hukum ijma. Makanya Allah ngendikan apa, wa tamiru bainakum bima'ruf. Iktimar itu kebenaran itu harus jadi urusan bersama. Saya ulang lagi, kebenaran itu harus jadi urusan apa? Bersama. Ini penting kolaborakan. Makanya disebut ma'ruf. Ma'ruf itu dikenali. Kalau barang nggak benar disebut mungkar, diingkari. Diingkari itu nggak nyaman apa? Masyarakat itu meskipun fasik pasti tidak nyaman dengan ketidakkebenaran. Itu tadi misalnya orang gondol bojone orang itu pasti disalahkan orang banyak, termasuk orang yang biasa gondol pun akan menyalahkan. Makanya sampai jadi guyonan itu, jadi anekdot itu. Maksiat apa sing digedingi Allah, digedingi setan. Apa ya demeni bojone setan. Nah, itu mesti Allah murka karena kamu demenan. Biasanya kalau Allah murka kan setan seneng, tapi kali ini setan pun enggak seneng. Ya itu guyonan tapi wong ben mikir gitu. Makanya ini pelajaran bagi kita ya, jangan pernah putus asa. Makanya negara ini penting, masih bisa diselip-selipkan misalnya perda anti perzinaan, anti narkoba, anti prostitusi. Coba barokahnya kiai-kiai telaten ya, ada yang nyuwun sewu lewat DPR, lewat penasihat macam-macam. Di Indonesia itu sering ada perda atau apa saja yang masih mendukung agama, misalnya anti narkoba, anti prostitusi. Wis sambo tetep ana lah wis pantes-pantese iku ya lonte sing mlayu nek ana Satpol PP. Aja diwalik Satpol PP sing mlayu mergo diobrak. Wah itu kan malahan. Pokoke piye-piye pantese donya iku badan narkoba mlayu nek ana BNN ya ana polisi aja walian. Polisi mlayu mergo narkoba. Makanya ya, yang model begini ini sing dimaksud Kanjeng Nabi, man atau al amir fakot atau ani, waman asol amir fakot asoli. Orang yang melawan pemerintah berarti melawan saya, kata Nabi. Tentu dalam konteks-konteks yang seperti itu, ya, dalam konteks-konteks yang seperti itu. Karena kalau yang seperti itu kamu ngelawan kan ngelawan keputusan agama juga. Karena kebetulan ada aturan yang persis agama, no? Ya persis agama. Ini penting kolaborasikan karena sekarang orang itu sudah tidak mau ngaji jelimet begini. Saya senang keras ngomong keras terus, senang lunak ya lunak terus. Ini gak jelas, gak boleh. Kalau kaji tetap harus seperti ini ya. Kita mencontohkan sekian contoh, ya, mencontohkan sekian contoh yang pas. Meskipun kita kecewa. Sama kalau nggak percaya ya, lihat di Bukhari ketika Sidina Utsman mahsyur itu di Imam Bukhari dibabkan babus sholat khalfal muqtadi, ya, babus sholat khalfal muqtadi. Bab sholat kita harus makmum orang yang bid'ah, orang yang ngawur. Terus itu diceritakan Ibnu Umar itu pernah makmum hajat. Padahal hajat itu gendone ra karuan, serate mau gendone ge. Hajat, anggere ana raya elek itu disebut apa? Oh raimu koyo hajat. Karena hajat itu panglima perang pro kelompoknya Yazid, saudara Yazid yang membunuh Abdul bin Zubair padahal pas sholat di dekat apa? Ka'bah. Itu ketika dia jadi pemimpin di kawasan situ ya banyak sahabat yang makmum hajat. Ketika ditanya Ibnu Umar kenapa kamu makmum orang sefasik hajat? Ya karena dia hayya ala sholah, dia ngajak sholat, ya sholat itu baik, ya saya mau. Kecuali kalau dia ngajak saya membunuh orang mukmin, ya saya enggak mau. Karena apa? Ibnu Umar ya. Ibnu Umar itu masih punya kepentingan agama yang besar. Bahwa sholat seperti ini, yaitu dimulai takbir, diakhiri salam, terus madhep kiblat, ya ada ruku, ada sujud. Ini harus jadi model yang pakem. Hatta bainal fajir wa sholeh fajir, semuanya harus kembali.
dengan ikhtilatnya orang-orang soleh makmum wong fajir, fajir makmum soleh, maka bentuk sholat ini kembar. Kembar itu sama, no? Yus lumayan kita jaga sholat itu rungokno tenan. Sehingga Nabi nanti ngendikan shollu khalfa kulli barin wa fajirin. Kamu harus mau sholat cek makmum wong fajir, cek makmum wong apik. Lan iki aja terlalu ngotot dadi imam, mentang-mentang kowe paling ahli maca Quran, fikih paling bener. Nanti akan jadi masalah. Sholat ini harus jadi konsensus. Caranya jadi konsensus gimana? Agar wong fase ke sholat kok pas sholat itu bener sesuai rukun syarat, kowe kudu gelem dadi makmum. Makmum dianggap ikrar, nak sholat seperti itu sudah sah. Pengalaman buruknya begini kebalikannya. Misalnya ada kelompok tertentu yang nggak pernah menerima kelompok tertentu. Iku kowe sholatnya yo aneh tenan. Mergo ora ono konsensus. Akhirnya nggak ada apa? Konsensus. Ulang lagi. Ada banyak kelompok tertentu yang masih firqah dalam Islam. Sholatnya ya aneh tenan. Mergo masjidnya tertutup. Napa nggih? Masjidnya napa? Tertutup, terus gak menerima kelompok lain. Mana kelompok lain mau masjidnya diumbah. Akhirnya kowe sholatnya ya aneh. Aneh tenan. Makanya syaratnya masjid itu harus ada jamaah dan terbuka. Supaya nanti ini kan jadi pelajaran bersama apa? Kebenaran bersama dan jadi pelajaran apa? Sama. Contoh gampang tuh begini. Kita sholat itu sa-Eropa itu bener. Koyo ngalim tenan. Wong sa Indonesia itu ngalim tenan. Wis ngerti nak manut, naat itu kudu padha mek manute, sifat padha mek mausufe. Lho ini cerita nyata. Ada seorang koresponden itu kerja di Palestina pas kerusuhan Gaza. Dia hanya bisa bahasa Inggris, ditanya, "Anda muslim?" "Ya, muslim." Terus tatakallam bil arabiyyah la. Dia ngomongnya mau speak Inggris. Ngomong Inggris terus ditanya sama orang Arab. Walhasil singkat cerita, kalau kamu tidak bisa bahasa Arab lalu Anda kalau sholat gimana? Ya pokoknya sholat saja. Walhasil singkat cerita si orang wartawan tadi itu sholat. Itu fase at-tahiyyatul mubarakatus sholawat. Jadi naate ya rofa, mergo manute rofa ya rofa terus lillah. Mutada ya assalamu alaina wa ala ibadillah. Wa ala iku huruf jar ibadi ya jar. Wong itu dicucuk sama orang Arab. Ternyata Anda fushah. Anda ternyata ahli bahasa Arab. Mergo kalimatnya sholat ku ora ono sing salah. Wah, kowe berarti muni ra iso bahasa Arab ku tawaduk tok. Ini cerita koresponden yang kerja di Gaza. Karena tadi konsensus. Wong ra tau maling pitik lah ku nak sholat nganggo bahasa Arab. Sesuai Eropa. Dia ora paham lah nak sholat ini Rabbi firli warhamni. Oh itu tetap itu. Luar biasa. Jadi tidak mungkin malaikat gak nganggap kita alim itu tidak mungkin karena malaikat yang di langit itu kan gak diajari seuzon kayak gue kan semuanya husnuzon. Itu ketika melihat maling sholat atau orang fasik sholat, itu mesti nangis baru. Misalnya Rabbana walakal hamdu ya bener walakal khobar muqaddam alhamdu rofa. Terus mil samawati sifat ya rofa bener ana sing maca mil a dadi khal ya bener mil samawati mudhof ilaih jar ya bener. Wa mil al ardi ya jar ya bener. Terus mujine kurang sempurna. Muji pada Allah itu kan enggak batas langit dan bumi, enggak ada habisnya. Wa mil tamin seimbatu. Malaikat roh arti ini kan nangis kuwi. Makanya kemungkinan sholat yang bodoh ditampa itu tinggi asal masih sesuai konsensus. Mulai ke jogeman gede wong bodoh asal sholatnya masih tadi pakai terkip yang tadi. Mulai cara kula caci lelan atau terkip salah kudu nang bener no. Iki bahaya nanti. Jadi misalnya caci lek latihan sholat kok at-tahiyyati ojo cung. Ojo iku. Ojo. Tapi ora usah terangno iki rofa mergo mutada kekangelan no. Kau sangono wis pokoke. Jadi aku bayang nompo mau dadi malaikat terus biji wong salat bodho. Tapi bareng tak biji kalimatnya ra ono sing lahen, ra ono sing salah. Oh tetap biji A+. Perkara deh. Nah ini barokahnya atau ikhtilatul bardi wal fajir karena sing wong apik jek gelem kumpul wong fajir dalam konteks sholat. Ini sirine kenapa Nabi ngendikan shollu khalfa kulli barin wa fajir. Sekarang banyak orang soleh yang menutup diri, wah kumpul wong rasa soleh dhewe dan sebagainya.
itu akhirnya kesalahan tidak menyebar, itu tidak bagus dalam ke depan ini, tidak bagus karena tidak jadi apa konsensus. Makanya menurut saya orang alim itu meskipun tertutup kayak apa harus tetap mengajar. Saya itu orangnya tertutup sama tamu sama tertutup, hanya nggak terbiasa lah. Jadi kalau saya tamu jaluk aneh-aneh. Wong karuan kiai ku ndonga ora pati seneng donya. Tamune njuk sugih. Kene dhewe ku latihan anti donya kok malah. Oh, kiai ku latihan rapati cocok mek pangkat. Mergo kuwatir kena fitnatil jah, fitnahe pangkat. Lho ono calon bupati sowan njaluk dadi. Lah wong kene dhewe ngempet ra kepengin. Nah, susane misale Gus Hafiz terus orang Gus kula dongan saged wae lho kene yo ngempet. Makanya tamu ku ono sisi kurang ajar gitu. Makanya ini sajane kula ora masalah mek tamu, tapi sing ora jenis ngene iku. Tapi rata-rata tamu jenisnya ngene iku. Dosa-dosane dhewe dekne sing nek mati dosane Pak Yu dongakno sepuro pangeran. Lho kene dhewe ku ya cek mikir di sepuro ta ora. Sembrono. No. Mane cara kula mertamu wong alim pas ngaji wis aman no. Aman jelas hadise jelas wong golek ilmu wis padang swargane wis. Mertamu kadang gelakno barang, laporum iku ora jelas. Sale lapor utang akeh lagi ini padha wae. Momene lapor diambok bojo, Mas. Wah. Aneh-aneh. Mulon badhe pegatan ngene, kiai sing diwujud tado ya pirame aneh-aneh. Wong cara kula ora cocok tamu ngono, tamu sembrono. Pemene nek gadang lapor kok, "Ya iya anak kula nunu akal ngene." Kiai dhewe lagi sumpek. Mergo anake ya. Wong kiai ini kadang diutang duit masjid iso nyaur malah ana tamu. Jodoh gak ana disaur apa? Utang. Nah cara kula iku tamu ora usah matur wis delok wajah kiai wis ngibadah ono ae. Oh aneh-aneh. Ya eling-eling ya dadi kunu qawamin ya. Qawamin maknane sangka kata apa? Qaim. Qaim itu berdiri ya. Kalau sangat-sangat berdiri atau ngambil sikap berdiri di berbagai hal disebut qawam. Yaitu kata ulama dimulai paling gampang 3. Pertama diajarkan. Kedua syukur-syukur jadi konsensus yang diungkapkan oleh kayak masalah wali nikah itu kan luar biasa. Enggak ada naib yang sembrono dalam urutan wali. Kalau walinya ke Malaysia, berangkat di atas marhalaten, pindahnya ke siapa, ke wali akrob, wali abad, apa ke hakim. Itu tahu semua, ada prosedurnya. Padahal rata-rata naib itu ya nggak pernah ngaji. Tapi ini sudah diundangkan. Bahkan nak kiai-kiai desa itu yang biasa ngaji-ngaji kitab tahqiq malah nak hakim raiso misalnya ragilem mergo kawin siri ya muhakam. Muhakam syaratnya ngene. Syaratnya muhakam 2 mempelai harus ngene, terus taruhan dasarnya aja sampai zina gini-gini kan dibuten sehingga tahu-tahu kita ini dikawal hukum sama nak delok teng Kemenak prosedur haji itu ya luar biasa karena disusun oleh ulama-ulama ahli haji. Mikot itu dimulai dari ini, pakaian ihram itu begini yang enggak berjahit gitu, sampai caranya tawaf, caranya sa'i itu detail. Nikah juga begitu, di bab-bab yang lain ya begitu. Coba betapa untungnya Indonesia zakat apalagi. Sampai zakat di dunia sak miliar buat lebokno ning WP napa? Basnas ya. Itu langsung keluar kamu harus bayar zakat sekian. Itu di situ itu banyak dokter ahli zakat. Dulu saya termasuk ikut yang menerjemah fikih zakat. Itu di situ tuh orang pintar semua. Itu dulu yang terjemah ya orang-orang alim. Terus dinasionalkan jadi apa? Basnas. Terus nanti yang kampus-kampus kayak UI punya LASIS, UGM ya punya terus. Nah bodoh-bodoh juga ingin bikin biasanya tapi aburadul jadi salah gawe. Sadok kiai ini dengar-dengar ngoman, anak zakat tompo. Orang kiai ini melarat lagi zakat tiga masjid tambah melarat. Tapi apapun itu tuh untungnya kita ini jadi konsensus. Setelah jadi konsensus, presiden gak zakat izin, gubernur izin, bupati izin. Coba. Kalau kita dulu siru terus, sirin apa rahasia terus habis. Barokah ini terbuka konsensus, saiki pejabat nyon sewu. Sing fasik lae rahasia katiku izin. Dadi ruang saku ulama Indonesia iki jos tenan, kreasine iki jos tenan.
maksa wong tapi ra ketara, tapi yo makanya kalau bilang samina atau ana iku cek tenanan cek ora manjen iktia tauan au karha. Pangeran nek duka pokoke perintahku iki kudu mbok lakoni cek tauan cek kowe nurut au karha. Makanya saya tadi maknani samina wa ta'ana itu pokoknya tauan. Akan memang Allah punya tradisi gitu. Kalau sudah melakukan perintah, nah iso cung ya api-apian. Nah ra iso ya tak peksa. Langit mbek bumi pinter. Timbang padha-padha dipeksa sekolata ataina kain boten Gusti nggih nurut tenan. Soale kowe ora paham lah pokoke nggih siap. Soale apa? Siap. Kok soal salah ya kufrona karobana to. Ya pangeran wis marai ngoten kan ada satu perintah itu yang cara sahabat itu enggak masuk akal. Terus sahabat ini minta ya Rasulullah, Allah sering perintah kita ini masuk akal, tapi kali ini enggak masuk akal, kita enggak akan mampu. Terus ngendikane kanjeng Nabi qulu sami'na wa ata'na. Sudah kamu meskipun enggak bisa melakukan, meskipun enggak paham, bilang saja sami'na wa ata'na. Soal nanti kamu salah dalam perintah ghufrana karobana wa idzakal masir kamu bilang ghufrana. Makanya ini penting ya kalau aturakan. Makanya kalau suwun nak anak-anak kecil sholat kok dalam tarkib nahwunya itu salah, saya mohon untuk lafaz-lafaz yang pokok itu harus dibenarkan. Untuk lafaz-lafaz yang pokok ya. Karena kalau ini dibenarkan itu nanti jadi konsensus. Sehingga orang-orang Indonesia yang makmum sudah di Mekah ya tidak janggal. Mergo sudah tetap maca ya alhamdulillah lillahi rabbi arrahman rahim. Itu bagi orang yang ngerti nahwu, kowe misalnya suara apik terus maca banter Masjid Haram. Oh mesti sing pakar nahwu, prakal gramatikal Arab, sale wong Mesir. Ih, rai Jawa kok alime ngono perkara. Terkipe bener ngarep nganti. Padahal ngertine mergo hafalan. Wis ngono-ngono lah, pokoknya sementing konsensus. Saking konsensusnya di Indonesia nganti malingnya mau nyolong asu sing dicolong ku wedhus. Mergo roh nak asu iku haram. Iku malingnya berarti Islami di Indonesia. Tapi ya dia roh, makanya dari wartawan tadi Bapak hebat tenan ke Indonesia. Sampai maling sekarang nyolong wah haram iki mempertimbangkan halal haram. Jadi pas kerusuhan Gus disuting kan dari bantah-bantahan si penjara tadi. Wah itu apa itu? Ini daging sapi, lah itu apa? Ini daging babi. Wah nggak mau saya ditakut. Lo kamu sudah maling? Wah ini haram ini. Jadi maling nih cek mikir halal. Lu nak ke Indonesia ke ono. Jadi wong rasolat tuh wong fasik. Nak ngawekno anake ngundang kiai. Mulane kula suwun nak sampean duwe wektu, nak ana wong fasik ra salat lah kok acara nikah kamu diundang, sebaiknya datang. Atau kalau enggak ada uzur wajib datang. Karena dengan Anda datang berarti perkawinan di komunitas orang fasik sekalipun akan pernikahan yang syar'i. Saya ulang lagi ya, kalau kita datang pernikahannya orang fasik pun akan pernikahan secara syar'i. Karena kalau kita datang tahu misalnya suaminya sama istrinya tidak ada hubungan mahram, paham ya? Akad nikahnya juga disahkan oleh walinya meskipun nanti taukil sama kiai. Tapi apapun ini jadi konsensus. Sampai orang fasik pun merasa nggak sah menikahkan putrinya kalau nggak datangkan kiai. Begitu juga urusan jenazah. Orang ratau sholat lah, corok kalau kiai harus datang kalau nggak ada uzur. Dengan demikian cara mengemas mayat kayak syar'i. Coba kalau nggak datang, terus yang teko bandar-bandar narkoba, terus kuburannya dikai ke diara iki ngombenan. Tapi nak sing teko kiai kan tetep ibu-ibu tahlilan. Bodoh morato ora penting. Sementing kultur konsensus syar'i jalan. Salat ae, wong ora tau salat lah iki salat ae. Ora perlu kalau kiai-kiai sing kuper, ora tau salat disolati. Ini kan menjaga konsensus. Nama itu pantasnya disolati ora dikeploki. Wis ngono. Wah, angel temen iki. Harus. Jadi seniati sholat temen juga konsensus syar'i, ora kok nyafaati mayit. Ben ngono urusane pangeran dulu. Lah apa mikir mayite? Ora sanak ra kadang ben. Tapi kita ini jaga mulane koyo aku ngaji nak rofa yo kok kowe malah maca rofa. Ora mbok maca nasab. Wah, iku ngrusak apa? Konsensus.
Nah di sini ini Nabi ngendikan maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indawahi hasanun. Meskipun ada yang mengatakan itu mauquf alam ni Mas'ud, nggak masalah. Yang penting itu makalah yang bagus. Kalau ada konsensus sebaiknya orang mati disolati ya sholat. Misalnya soal fasek-fasek lah. Kita jaga nopo konsensus. Nah kaifiyah mayit ya seperti ini. Kita pendem bariku sebebul tungos. Pun aku yang nganggur ya semuni minha khalaqnakum bokonus wis boiling bora meskipun ngantem ora niat sunah rasul ning dunya. Ya ngantem kan. Nah misale nek makome kuburane kiaimu kan mergo njen sunahe dibalekno ning kuburan. Tapi nek wong fasik ngantem tenan maksudnya. Nah maca kan kudu grogalane kan apa? Dibalekno anak gurumu. Lah nek wong fasik diantemno. Ini kita bukan punya kepentingan bela siapa? Mayit, tapi kita jaga apa? Konsensus. Selain itu syukur teng Indonesia itu kalau ada warung terkenal misalnya menyajikan nopo tikus atau tiren ayam yang enggak disembelih itu rata-rata enggak mau. Yang enggak mau itu sebagian besar ya orang fasik pun enggak. Karena ini kebenaran jadi apa? Konsensus. Nah, saya itu sering berdoa sama Allah supaya lebih banyak lagi ada kebenaran yang jadi konsensus. Hatal fusak yang ngakui. Itu di Indonesia yang sukses itu mayit, nikah, sama makanan itu termasuk sukses ya. Mayit, nikah, sama makanan dabaih. Maksudnya makanan apa kayak yang butuh. Nikah sukses Gus Abi. Rata-rata orang fasik yang enggak sholat, sing anake pacaran usaha sing kumpul kebelah pas nikah ngundang kiai itu. Loh iya ya rata-rata. Tapi pidato ora mendesak aku gak kebutuhan ya ora kebutuhan mendesak. Sing mendesak iku mulang apa? Tapi ku manfaatnya gede ya. Eleng-eleng ya. Ini penting kalau aturakan. Ini juga bagian dari qawaminan apa? Lillah. Jadi menjaga konsensusnya Allah itu termasuk kamu qaimun bil qisti, kamu termasuk qawam. Ini penting kalau aturakan karena banyak orang-orang yang kadang ya saking kupernya ya, ada orang nggak pernah sholat disolati ora trimo, ora tahu sholat kok disolati. Dia akan kena hisabnya Allah sendiri. Kita sholat itu menjaga konsensus saja. Nak kaifiyate mayit ya disolati. Tentu ya asal dia zaman hidup baca syahadat ya asal dia. Ya. Nanti kalau kita tidak meneruskan tradisi ini, kemudian orang-orang tidak mau nyolati, kemudian orang fasik bikin tradisinya sendiri. Orang mati dikai gaple, malah pusing. Anda nanti menghilangkan ini lebih pusing. Mendingan ke gelo-gelo sithik teko takbir Allahu Akbar. Engko ndonga itu anak awakmu dhewe kae. Sakae. Wong donga mayit donga ngeper ae kok. Wong dongane in wae wae. Ingkana muhsinan, nak apik ge jenengan oleh apik. Ketok tapi mboten Gusti. Lah pas wae ingkana muhsin anak elek, kados nggih. Oh, yang penting ku sholat ya, setengahnya gue seneng hatimu terserah lah. Sementing nggak ada kultur baru yang menandingi kultur ahlil haq. Saya ulang lagi, jangan sampai ada kultur baru yang memusnahkan kulturnya ahlil haq. Kulturnya ahli haq adalah mayit ya disolati 4 takbir, dipendem, didoakan. Itu kulturnya ahlil haq. Kalau ahlil haq tidak menjaga kultur ini karena nggak mau datang, kemudian mereka menciptakan kultur baru malah repot. Mungkin sudah sholat ini. Kalau wajah no ini misalnya untuk barokah haji bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya nopo konsensus. Ini Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id bin Mansur wa Abu Rafi al-Ataqi wa Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Muhammad an Ayyub an Abi Kilabah an Abi Asma an Thawban. Ini pentingnya konsensus, semuanya harus ada konsensus. Ya pokoknya kebenaran itu harus terbuka lewat mulang, lewat takbir atau marojah yang terbuka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Terus dhahir maknanya itu dari kata zuhur itu nampak, jadi syarat kebenaran itu memang harus ditampakkan. Ya, dari ketika ada pangeran liyu dirohu alat dini, Johar itu udah harus menang ya. Syukur-syukur menang, tapi yang penting harus nampak. Misalnya Islam di Inggris itu nggak mesti menang, tapi harus nampak. Bahwa argumentasinya Islam harus lebih jelas,
lebih nampak, lebih mudah makul, lebih bisa diangen-angen ketimbang argumentasi non apa Muslim. Selama ini Islam bisa diterima di Eropa atau di beberapa penelitian di Amerika itu karena argumentasi diutarakan, kemudian ada perbandingan, kemudian Islam terutama di bab-bab tauhid kelihatan lebih unggul. Ya, misalnya logika Tuhan 3 dengan logika Tuhan 1 tentu lebih makul Tuhan apa? Satu. Itu kan masyhur itu beredar mulai dulu di perdebatan Ahmad Didat dan Stanley Fischer itu ketika ditanya, lalu menurut Anda Yesus itu Tuhan nggak Tuhan? Dia makan nggak makan? Jangan-jangan pas Anda sembah pas dia di kamar mandi gitu. Itu kan ekstrim sekali. Itu zaman Imam Ghazali itu sudah punya contoh-contoh unik seperti itu. Meskipun itu guyonan ya. Terus era sekarang modern lebih banyak lagi. Itu masyhur itu di era-era modern itu ada jurnalis Kristen gitu, jurnalis non Muslim juga itu. Apa betul Muhammad kekasih Allah? Kalau kekasih Allah ngapain pas perang Uhud kalah? Masa kekasih dibikin apa? Kalah. Kata yang jurnalis Muslim, memang Tuhan punya adat gitu, melihat anaknya disalib jadi biarin. Ini kan podo cangkem elek. Tapi itu jadi apa ya? Jadi kebenaran itu. Karena ya lebih paradok lagi, ya. Lebih aneh. Jadi ini penting ya. Yang penting kebenaran itu diutarakan terbuka. Makanya saya ini meskipun tertutup, saya ini dengan tamu tertutup. Tapi kalau ngajar terbuka. Saya ngajar di Jogja, saya ngajar di sini. Bahkan sekarang di Jogja itu ada radio dakwah dari berbagai kelompok. Itu macam-macam, ada yang dari macam-macam, mulai yang anti tahlil sampai yang pro tahlil sampai sing sedingan. Itu narasumbernya macam-macam. Saya kategorinya yang sedingan itu ikut saya diminta. Ya dia pertanyaannya kalau di kota itu ukurannya itu ini jenis yang anti tahlil apa yang pro tahlil apa yang sedingan gitu. Karena kalau yang anti betul ya ekstrim betul, yang pro betul ya semuanya ngeri. Tapi apapun itu kebenaran itu harus diutarakan secara terbuka. Ya sampai zuhur ya lengi-lengi adharo yudhiru idharon atau makanya dikatakan sholat zuhur karena lisidati dhuhiro begitu apa? Jelas begitu tampak. Makanya semua kebenaran harus dimaklumatkan. Kata Allah inna fi dzalika la ayah itu bendera atau harus dimaklumatkan dulu. Itu satu ya terus. Ini supaya jelas saya bacakan takbir ya, artinya terdapat. Aliran sesat itu pasti dimulai dari tertutup, kemudian ada justifikasi oleh kelompoknya sendiri, kalau kira atau waktu dianggap zuhur, tengok di kamar terus, kemudian kena rotor pelo sidik-sidik. Ini repot, konsensus kebenaran seperti ini repot. Meskipun kita husnudon ya, tentu kita sama kelompok lain husnudon, tapi tetap difatwakan secara syariat itu nggak boleh, karena kebenaran itu harus terbuka. Kalau itu masih apal gitu, takbir yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini Qawmisul Khulafa. Jadi setelah Khulafa Rasyidin, orang yang dianggap adil, mujadil di situ Umar bin Abdul Aziz. Itu dia kalau ada orang ngaji tertutup, itu dimaki-maki. Dia kan pas itu jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Makanya Imam Malik ngaji di Masjid Madinah terbuka. Imam Syafi'i kalau ngaji ya terbuka. Ini mungkin kalau wajah, supaya sampean tahu tadi ya bahwa kebenaran harus terbuka. Kenapa kita harus sholat jenazah? Kalau sholat ya terbuka, biar konsensus, biar cara seperti itu jadi konsensus. Pokoknya kefiahnya seperti itu. Paham ya? Biar kefiah ini baku, nama? Baku. Misalnya begini, ini kata Imam Umar bin Abdul Aziz. Idza ra'aitum jama'atan yatana jawnasirron fima bainahum bi amri dinihim fasyhadu ala dzalika dhalalun kitabun. Kalau ada kelompok ngomong sendiri di komunitas mereka nggak mau terbuka, itu dolar dan tidak. Karena takutnya tadi, kalau salah itu tidak ada kontrol. Jadi kalau salah tidak ada kontrol, kalau dia benar tidak jadi konsensus. Makanya saya bilang, kalau tangga Anda itu tidak pernah sholat, kok dia mati asal muslim, kalau Anda tidak ada udur sebaiknya nyolati. Anggap saja Anda mendukung bahwa kefiahnya sholat jenazah ya seperti ini.
Dan kita menutup dari kemungkinan tradisi baru. Kalau orang-orang soleh datang, ya tradisinya orang mati itu disolati. Kalau kita ada datang, kemudian pakai tradisi berdua, nganggo ceki, nganggo kopek. Paham ya? Jadi anggap saja seperti itu. Maksudnya anggap saja sampai geremung sidik-sidik tidak masalah. Yang penting jaga ini. Terus menyangkut sholat jamaah. Ini yang kata kitab Rahmatul Ummah. Ajma'u ala anna sholatal jama'ati masyru'ah wa annahu yajibu idharuha finnas. Jadi kalau kita orang-orang yang fanatik li'ilai kalimat sholat jamaah itu tidak penting. Maksudnya masalah pahala 27, 25 atau apa itu oke lah, itu urusan haknya Allah. Kita dapat 27 atau 25 imami 11. Kan katanya gitu, nah 25 mungkin karena kualitas imamnya. Terus aku untuk lorol lah, itu gak penting ya. Sepenting itu kualitas sholat ini terjaga karena karena orang nak keliru kan disemprit. Terus wanowo ketika ploi pokoknya di napa disemprit. Paham ya? Jadi fa'inim tanah ukuluhum minha kutilu alika. Jadi kalau gak mau hari itu harus bunuh. Nah itu ini kita bisa kubro. Yang bedanya madzhab itu begini dok. Misalnya makmum itu hanya satu. Ini yang agak khilaf. Kalau kita makmum satu kan di kanan boleh, di belakang boleh, di kiri boleh. Tapi kalau menurut Imam Ahmad, kalau makmum satu di kiri itu sholatnya nggak sah. Sekarang ini. Jadi di anak indah Ahmadnya jika kanal makmum wahidan, bahwa kofan yasari imam fa inna sholatahu batilah. Kalau makmum satu, kok di kiri itu kata, jadi harus di kanan atau saja. Berlebihan ono-ono belum sholat ya. Makanya saya ini cerita, ini pengalaman saya pernah di Jogja itu ditanya, Gus, kenapa Rasulullah menghentikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah dan menghentikan wa in zana wa in saraqa, meskipun dia zina, meskipun dia mencuri atau pernah menzina atau pernah mencuri. Padahal itu kalimat itu kan kalimat yang sakral. Karena tadi kebenaran yang absolut. Saya itu ngomong di mana-mana. Kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan ngakui. Saya di mana-mana menyontohkan itu tadi. Anda rektor Al-Azhar, ditanya 1 tambah 1 tetap jawab 2. Anda seorang alim, seorang alama, ditanya 1 tambah 1 ya 2. Lonte ya bilang 2. Koruptor ya bilang 2. Karena ini kebenaran absolut. Kebenaran apa? Jangan karena lonte mengatakan 1 tambah 1 2 terus kamu sebagai orang soleh saya menurut saya 4. Lah kenapa ngomong kembar ambek? Jangan-jangan nanti kalau lonte menilai lu aku ora gelem menilai lu. Mergo wong zina muni rokok. Ini pentingnya kenapa Nabi ngendikan wa izana wa sarqa. Karena kebenarannya absolut, mbok wong itu tukang zina, mbok maling ya tetap akan sama. Sekarang itu Tuhan itu pasti Allah ndak? Allah sama 1 tambah 1 itu pasti 2. Dan itu orang zina, maling, rektor, imam masjid haram podo. Kok takono wong doli 1 tambah 1 2, takono sudes yo beli 2. Mau coba berapa? Aku mau masjid haram cuma 2. Kasus, oh. Karena ini penting saya utarakan. Jadi orang itu jangan memahami hadis itu terus model wong kuper, wong khawarij. Mosok wong zina delokno dadi saksi. Kowe kuper, kowe goblok kalau sampai cangkeman. Nak khusuk-khusuk dhewe ora fatwa, goblokmu ora mari. Pak, goblokmu iku ora mari. Kayak wong gelem makmum nak imame iku wacanane apik, fikih apik, kelakuane apik. Sedeng masjid kabeh tutup. Kelakuane apik 100% sapa ora nabi kok golek wong. Kowe kecangkeman iku serape. Kemarin kalau sering jadi makmum itu sepanjang kalau tunjuk nak sholat itu semua kayak apik. Terus imam itu sapa kono, penting cuma demikian. Ini harus dongane mati ra mati ora penting dong aku wis mati dhewe. Repot temen ngenteni madine wong iku. Moe dene amin nomene apa? Amin. Teng ati kula sing donga niku mboten mati. Ya jadi jelas ya. Jadi kalau ada agama didiskusikan secara tertutup itu kata Umar bin Abdul Aziz dolarun itu dolar sesat karena tadi nanti nggak jadi konsensus. Jadi barokahnya konsensus ini luar biasa karena tadi saya itu masih berkeinginan sekali masih banyak lagi contoh-contoh kayak tadi ya. Buat orang fasik kalau nikahkan itu ala Islam. Buat orang nggak sholat kalau mati ya
jenazah diperlakukan ala Islam, secara Islam. Ini untung sekali. Satu masih ingat Dawi Imam Syafi'i itu, saya punya kitab namanya Ahkamul Quran, itu dikarang Imam Bihaqi. Imam Bihaqi itu Ashabi Syafi'i yang paling ahli hadis. Makanya banyak orang namanya apa? Bihaqi. Itu dia cerita di antara siasa itu strategi mematikan tradisi kebatilan adalah hak itu ada di situ. Karena kebenaran dan kebatilan itu kayak fisika. Orangnya modern, berarti sudah modern. Itu tadi. Kalau satu gelas sudah kamu isi batu atau kamu isi benda apa saja, pasti ruangan ini kadung diambil, kadung. Sehingga kalau disoi air, ya air itu nggak bisa mengambil ruangan yang diambil batu tadi. Paham ya? Yeah. Kebenarannya gitu. Kalau sudah kadung diambil, itu yang fase yang benci kita pun nggak bisa ngambil. Kalau saja misalnya gini, di Naruan atau di daerah mana saja, angger mayit itu disolati ngono iku. Kemudian orang melakukan itu terus. Bahkan teman lontenya atau teman gapleknya atau teman cekinya itu nggak bisa merusak. Pasti disingkirkan kan saat acara mati. Aku kondone akrab mau bengi minum bareng. Saya kita urusannya aku pasti oleh keluarganya disingkirkan. Sing kiai sing selawase musuhan nenengan perkarane mbek tukang lonte tetap diundang. Lah kiai ini nak mun jadi teko wae. Karena dia nekani gak bela-belani fase ke, bela-belani kefiahnya sholat. Konsensusnya tadi paham ya? Lalu jadi ya, orang jauh kuarit, itu jauh nomor-nomornya bintu mesti kuarit itu nerokok misalnya. Nerokok entah yang khusus, nerokok mungkin ada fatwa sesuai ilmu. Nabi atau bantang fase, tapi itu bantang khusus. Lalu rata-rata orang gede ngomong khusus, tapi itu juga gede kualat. Aku tok itu Nabi atau dibantah wong fasik tapi tahu dibantah. Jadi Nabi bagi ghanimah, Nabi mulai dari Safid biasa ngaji aku kayak Mansur rata kayak. Saya nggak tahu ngaji orang-orang dikai. Kalau wong kuarit ini tidak fair. Yang poinnya banyak sering ngaji tidak dikasih, yang wong nyaran dikasih. Jadi Islam itu aku poin Telkomsel. Lalu Islam itu suwi ben Nabi ra dikai popo sing Islam anyaran. Dikai. Lah wong khusuk yang meneng ae ra ban. Aku wong sahabat biasa men tapi sing khusuk ban. Oleh bantah yo Islamikus. Ma hadhihi illa qismatul urida biha wajhu. Ini ndak bagian sing urida biha wajhu. Sing golek ridane Allah, tapi ini bagian sing bakas wajhu, bakas ridane Allah. Iya, Nabi kadang. Kanjeng Nabi cek lagi cek. Pas dia ngomongi idil ya Muhammad cek lagi. Karena Nabi cek guyon, wa ma ya'dilu dalam akun adil. Mosok aku ra adil. Nah aku ra adil sak dunya ora ono sing. Cek bantah, ma ya ismatul urida bi wajh. Nabi cek santai. Ayat manuni ala ahli ardi walata. Mau pangeran sini langit percaya aku kowe orang. Nabi masih ringan saja, masih guyon, masih. Umar tidak terima. Napa kula pateni? Aku mau cangkem elek tok ngomentari iki khusuk kan. Cara Umar jadi ini masih penting ya fatwa. Khusuk lupa. Misalnya terus saja mau khusuk biasa itikaf di masjid. Terus politik itu rasa senang. Penting para subhat, para korupsi. Padahal perda anti narkoba. Terus yang mengawal kenapa sih Naib pakai hukum Islam? Itu yang mengawal ya DPR Islam. Coba kalau Naib pakai hukum kompilasi modern, nggak mengindahkan perbedaan apa agama. Itu Naib nggak berani loh ngangkatkan perbedaan agama. Suratnya itu kesal. Itu gara-gara dulu dibikin dia. Lawang kusuk-kusuk itu orang apa itu? Pak Bupati gelem geremeng-gelem. Mau nak wiridan dunia rusak neraka kabeh. Wiridan itu muni subhanallah, wiridan itu jenenge gremeng. Aku tahu Gus jajar wong khusuk, teko ning acarane. Gus wane kiai itu wis gak Islam lagi. Ning acara foto undangan iku wis lanang wedok dadi sitok. Jajar. Padahal ora ngangkat-angkate lagi mau fasik tok. Dunia rusak anak kiai rusak. Tapi wiridan opo? Rusak kowe wiridan subhanallah wiridan model opo lho. Terus muni astagfirullah wis liwat. Mulai itu kok nanti acara menggerbeng ngono. Tak kandhani ake wong mukmin di husnul. Acara teknologi iso wae diedit. Kowe kok ora nak jejak. Wong cara teknologi yo mungkin diedit ra jejak. Wong kudu wajib.
Sultan kan kan Soetan aja yang kau. Astagfirullah wis kliwat. Aku sudah pengiran buku ratus pura kue. Ngomong teke men. Umpama salah tenan yo iso kae demo kafir. Umpama dekne ngono salah tenan. Iso wong iku salat wudu iku yo mukafir lebur dosa. Soale wong iku lomo. Dosa niku disepuro mergo lomane, mergo macam-macam. Iku ini dosane ra mbok ilingi mukafire kafar. Tutuk sing aku. Kalau mau tempat gak serai iso, sumber mana? Batanya ada. Oh, kuarit tuh. Bahaya kan kuarit itu bahaya. Mereka sing diancam wong khusyuk. Makanya Nabi nak jauh wong kuarit itu yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal autan. Wong kuarit itu orang goblok ya Gus Safi. Dia nak mateni wong Islam, misalnya wong ekstrim. Nak mateni wong Islam itu jadi mergo kafir. Percaya tahlil kafir, ning kuburan kafir, orang Islam zina kafir. Membunuh orang Islam atas nama kafir, tapi sing karuan kafir dibarno. Syarat to. Lah iya sing karuan kafir iku dibarno. Tapi materi wong Islam atas nama kafir. Lucu sing kafir karuan ra tau ning masjid. Dadi materi ini sing ning masjid kok perkara tau maling. Iya tak wis kuali Pak. Malah Nabi Nagotok betapa Nabi itu jamiul kalim. Nagotok wong Farid itu nanti kan yuqatiluna ahlal Islam yuqatiluna ahlal ausan. Kan kita harus paradok. Coba mereka membunuh orang Islam gara-gara apa? Dihukumi kafir. Berarti induknya kan karena kafir. Tapi yang kafir betulan. Jadi kalau orang soleh-soleh loh, orang khusuk-khusuk pintu. Ono kiai di mobil loro jari kedunya. Cina di bus limo di barno. Kan juga. Kalau tak lu tak wae. Yo kok ono jenis neraka yakin. Karena haknya orang mukmin itu dihusnudoni, haknya orang mukmin itu dihusnudoni. Wis tetep apa? Terus baru urip biasa wae. Ono Islam kedonya dukung. Seneng nyala kok dukung, seneng nganggur kok kowe dukung. Angkare sing Islam wis pokoke sementing layak murubil faksa. Ben wae dukung, kok misalnya diamuk ben pekatan yo dukung. Dukung terus, wes wae dukung pas sampai pekatan yo dukung. Dukung pas bingung yo dukung. Yo bingung terus. Nara bontakno malah kok iso bingung lek. Entekno nek entek wis bingunge ra iso bali mergo entek stoke wis. Jadi Sayyidina Ali ku nate nangkep maling. Maling tak. Dari bareng tak kok iso. Kok barang di konyolok. Jadi nanti konyolok apa terus apa dihukum terus apa dihukum gitu. Ya Ali ngambil gak mau tak bodoh itu dicol kok. Dari hakim terus tidak. Iku siap melakukan eksekusi con. Lah mau nganten berkoordinasi ngomong. Jadi saya mau menangkap dia berdasar omongan dia. Lah saya kira dia mencabut ya malah pena. Jadi gampang. Aku nyekel ya dari omongan itu. Jadi misalnya orang ngaku kamu berzino. Ya wah berarti wong elek Cina tuh. Kalau tak bodoh dia orang apik tenan. Mergo lah tapi nak kowe khawarit, pas dia cerita Cina mbok ndel, pas muni ora kowe rangan. Lho dasar tekelek isane sudah. Apa bedanya dia ngomong zina ya mau ngaku tok kira roh dhewe. Muni ora ya kowe ora roh. Kenapa pas ngaku zina kowe ngandel? Pas muni ora kowe ngandel. Padahal kamu hanya berpegang omongan dia. Bodoh misalnya, ngonos video nih, video diedit itu cara teknologi mungkin. Kenapa kau meyakini dia mereka ora percaya edit? Memang komentar lo wes sudah, boy bangsa sido seneng. Makanya dari saya Jafar Sotik itu, kalau sama orang mukmin selagi masih mungkin ditahmilkan benar, kamu harus husnul. Masyhur itu beliau pernah dipisah orang itu. Terus beliau bilang, kau misalnya berkau, mungkin jenang salah kata. Misal iku ora cukup, salah sing ngrambok roh itu wae akeh. Tak enteni nganti entek. Ke misal aku mergo salah. Salahku sing ora roh luwe akeh. Lah tak enteni. Nganti oleh misal iku sejumlah salah. Misal terus. Wis entek aku tetep mulai, tapi nek kita orang bar tak enteni. Wah, akhirnya orang ngebuisan secuman, Thailand itu Rasulullah dan putune Nabi gitu, wong. Mereka saking di sini tak boleh bisa. Itu lama di sini ya sering orang kok saya ini pertentang berkuar itu.
makmum wong semua masjid lakukan ini. Lah terus kowe apa kelakuan iki? Saya pemimpin agak sing fase, lah kowe malah buyute. Biasa. Misalnya kayak gede pemimpin disebutkan hanya dalam hal ini, misalnya kowe ora setuju full day school disebut dalam hal ini, full day school FDS aku ora setuju ning desa-desa. Nah ning kota ono ya kabeh. Ane kota udah seneng, kok Pak Mboke udah ora mulai. Anake tak ngomong malah nakal. Tapi full day school itu solusi ane kota. Ning desa madrasah wae kemudian. Mesti rontok malah. Anang desa-desa perkara anake ape kon nangar itu nak mulai akhiran. Ayo sing lanang ape kon kewangi arek sing wedok kon isa-isa mulai sore kan. Jadi nentang itu macam-macam kepentingannya beda-beda. Ya, tapi kamu harus fair kalau kamu nentang konteksnya sebutkan jangan semuanya konteksnya sebutkan dalam konteks di kampung atau di daerah yang ada madrasah kita nentang tapi daerah yang nggak ada madrasah di Jogja di Jakarta itu full day yang di komunitas muslim itu malah ada madrasahnya ya pendak di SMP-nya malah karena kalau pulang nggak ada madrasah dirinya justru kalau di SMP ada sing tinggal hafid-hafid itu sebagian santri ikutikan malam mulang kan sekarang banyak hafid-hafid itu yang ngajar di sekolah SMP ya. formal ya digaji musak jamnya berapa? Saya ketahui nggak ada sih santri itu dia mulang 5 SMP berarti saya ketahui pengen 5 orang kayaknya tetap full day school dia jinggup waduh iya ya tapi ya harus kamu sebutkan dalam konteks itu ya sudah seperti itu dalam konteks ini ya. Jadi misalnya aku bab ngaji fadilah ngaji, ya kan untuk fadilah, tapi nak fadilah ngendarno bojo, wah ya kena kayak jadi akan tersangka, akan terpuji sesuai. Ya sesuai itu nek. Bab api ngaji, api, enak bab ngembarno bojo. Jadi kayak seperti itu harus jelas. Jadi kalau dalam Islam itu harus apa? Jelas idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fi ma bainahum bi amri dinihim fasyadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun. Jadi kalau agama didiskusikan secara tertutup itu pasti hanya melahirkan kultus, kultus mitos. Coba orang-orang thariqah yang tidak thariqah yang mutabarrok sing aneh-aneh nganggep wong wali ku ora salat. Jadi salat itu mau kulit. Iku lah ilmune lagi do kulit urung do. Jadi sing ora salat ilmune do jero sing salat lagi kulit. Mereka ngomong ning komunitasnya rata wono kontrol. Gak repot tapi gini sholat kangelan-kangelan bener caranya kok. Karena coba kalau mereka mau diskusi terbuka. Mau betul masail misalnya. Kita tanya madzhab itu Qur'annya apa, hadisnya apa. Gak wani kan. Coba kalau Anda ini bagian dari tradisi Islam coba sebutkan Qur'annya. Apa ayatnya apa, terus hadisnya apa bahwa kalau Anda benar. Kamu nih jari ini. Gak berani. Jadi kalau ada yang bulat-bulat itu mesti tertutup. Makanya ini kita harus biasa ngaji terbuka seperti itu bahwa kita takbirnya kita utarakan argumentasinya. Karena Allah itu kan zat yang nggak tersentuh. Itu pun menyuruh Nabi dan disuruh memaklumatkan, disuruh mengumumkan. Makanya tidak mungkin kita manut ini baik gitu karena Nabi saja disuruh mengumumkan, memaklumatkan harus diumumkan. Sampai Nabi itu harus ngaku Nabi, orang alim harus ngaku alim. Masyhur itu di Fathul Bari kalau kamu alim harus umumkan. Coba sekarang sama pikir, bakul pitik wani keplang di sini jual pitik. Rongsokan itu wani di sini menerima rongsokan. Akhirnya ditulis di sini menerima pengajaran Fathul Qorib. Dalam kurung nggak dijamin benar. Coba kita ini tertolong karena ada bidan ditulis di pertigaan bidan siapa? Kita mau ngaji itu kesulitan. Akhirnya ditulisi di sini mengajar tafsir Jalalain sanad muttasil. Jadi kowe nganti ra santri kurang promosi. Gak apa-apa. Jarane pamer Allah. Lah kok nak kira keramat tetep ora ono sing ngaji kan nasib. Urusan nasib. Seperti itu. Jadi bener masih mangan lek.
Saya menerima dongo ini. Itu dulu biasa. Makanya kata Fathul Bari yang nyari Bukhari itu, saya masih hafal takbirnya. Di antara keharusan orang alim yusyahhidu nafsahu bil alim. Kayu khadu minhu. Jadi dia harus memperkenalkan diri kalau dia alim supaya diambil ilmunya. Tapi bukan niat sombong, ya itu tadi. Berita dia supaya khadu ilmu. Karena semua nabi yang mengumumkan saya ini nabi. Nabi itu kan dari kata naba, tukang cerita, menceritakan informasi dari Allah. Dia harus mengumumkan, beliau harus mengumumkan kalau dia nabi. Terus memaklumatkan kalau Allah memerintahkan ini. Makanya pertama beliau jadi nabi, ya naik ke Gunung Sofa. Ya Bani Abdi Manaf ini dipanggil. Saya umumkan bahwa saya ini nabi. Oke, gak apa-apa, mulai mondok, umum nang masjid. Bahwa kiai baru telah datang. Misalnya dengan potensi penyesatan sekian persen, potensi kebenarannya sekian. Tapi udah umum. Jajaran aku ini. Dicoba. Lu enggak teknya bener, ini cerita tek. Idza dhuharatil fitan wal bid'ah fal yudhiril alimu ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nas ajmain. Jika zaman akhir fitnah sudah banyak, macam-macam wis banyak, fal yudhir mongko wajib ngetokno sapa al alimu ilmahu. Orang alim harus menampakkan kealiman. Kalau enggak malah kena laknat. Lupanya saya datang ke khusuk, keseluruhan umur khusuk orang keramat. Dengan PT keramat bener aku bener. Orang alim itu harus, tapi yang enggak punya hadun nafsi. Ya enggak ingin, ya pokoknya enggak ingin hadun nafsi. Semulang-mulang, rasa aku pengen dicucuk uang di rumah mati. Sono tuh kamu layu nyucuk, syukur penting pulang. Lihat-lihat ini guys. Ya karena tadi kalau ilmu itu tidak zuhur, pasti ya bener Imam Bayhaqi tadi. Jangan-jangan ruang ini dipakai yang lain. Tadi misalnya kamu benci orang fasik mati, kamu tidak nyolati, orang soleh tidak nyolati semua. Kemudian teman-temannya fasik datang, bikin kaifiah baru memperlakukan jenazah. Habis gitu. Makanya kata Imam Syafi'i yang dihikayatkan Imam Ghazali, Imam Bayhaqi badlu kalamina, saunu kalami wirina, itu maksud badlu kalamina, saunu kalami wirina. Kalau omongan kebenaran diomongkan terus, nanti ini menutup ruangan omongan batin. Tahu aja kayak lain-lain itu kok. Kiai-kiai alim itu wong fasik dijajai ilahi wong maling dijajai ilahi. Sehingga kabeh kalimat ilahi. Koruptor lah itu nak wiridan ilahi. Bingung setan. Coba kalau orang fasik gak kita ijazah ilahi sing wiridan ilahi wong soleh kok. Wong fasik di wiridan dhewe, sesuk haleluya malah repot. Paham ya? Mulane wong teku mikir. Ojo mau nuruti khawarit. Aku udah fasik mari gak sergak biasa ngono. Tak ser biasa. Lah nek nuruti wong koyo kowe mbek bojomu dhewe ra ser. Wong jenenge ra ser mbek imam masjid yo ora ser. Kowe kanca semaan yo ra ser. Yen uteke selek. Wong jenis ngene iku ra kowe ngene. Gak sreg. Mbak setan yang sreg ngono. Wong jenis ngene iku sapa dikomplain kok. Takono kanca dagang yo apa komplain. Ini penting, makanya Rasulullah kadang ngendikan wa insana. Itu bukan berarti mensejajarkan orang zina sama orang soleh, enggak. Dalam konteks tertentu, misalnya konsensus absolut kebenaran dari Allah itu kan absolut. Kalau orang fasik minta wiridan, kita kasih lain-lain. Karena kalau kita enggak, repot. Kalau mereka punya wiridan baru, malah habis ya enggak. Sama orang fasik mati, kamu udah datang, mereka fasik atau sholat, bisa musuh kiai, kira kok. Terus teman-temannya fasik datang dengan kaifiah sendiri dengan cara dia udah ngilangi adat itu kewangelan, kok ono fasik meneh ngono meneh kiai ini peteko ketinggalan zaman model kiai wis. Tapi barokahnya rata-rata kiai soleh wali-wali soleh sampai sekarang pokoknya mati ra salat ya udah teko ya udah nyolati santai. Akhirnya teman-temannya fasik malah bebo melok salat. Kok kancane mati kok kabeh salat. Akhirnya terpaksa ibu-ibu sholat. Akhirnya muni ya kaya kan jadi ya kayu ya ayu saya juga sabtu ini. Ya ini perlu saya utarakan supaya orang itu jelas. Makanya Nabi itu ngendikan apa jogeman gedeng wong fasik. Wong fasik itu dibina, rasa mbok gedhi. Ya semua itu proses. Masyhur itu Abdul Hasan Asy'ari di antara thariqah madzhab Syafi'iyah kan
ilzam jama'atal mukminin wa in kanu usotan fasikin. Ilzam jama'atal mukminin wa in kanu usotan fasikin. Komunitas Islam harus kamu pegang meskipun mereka usotan fasikin, meskipun mereka ahli maksiat. Karena kita masih butuh konsensus tadi. Coba sekarang Indonesia sampai hitung saja. Kenapa kita mayoritas? Karena yang fasik kamu hitung. Coba kalau dihitung yang soleh kok, mayoritas tidak kita. Oh minoritas. Piye-piye kita mayoritas udah ngitung. Wong fasik. Jajal ora hitung. Misalnya kene sing fasik pirang-pirang. Untuk fasik dari zina loh kan. Mengeluarkan sholat subuh dari waktunya itu sudah fasik. Utang di atas asetnya fasik. Jadi yang di sini yang di ngaji jalanan sing bobo soleh. Mayoritas. Misalnya sing biasa khataman, dongane donga khataman. Padahal dipenculoti. Ayo, pasek koporan. Tapi anggapnya ngono ora fase biasa wae. Mulane aja geman ke. Ada mau khataman Quran sing api muni semaan aja, ora usah muni khataman. Ora mesti Khatam. menculot. Bukan sing ngundang wong awam penculot padha wae. Haji Bontot. Kalau ada tahu ini kalau udah khatam, pokoknya semaan untuk pagi, nggih semaan. Khataman ora mesti menculot tuh. Nggak semaan mesti ono sing nyemak, udah khatam ora pokoknya. Oh, dan pokoknya setuju ya, pokoknya sementing jaga apa? Konsensus 3 tadi ya. Ya mulang, syukur-syukur diundangkan. Ketiga yang paling mendesak ya, syukur-syukur jadi kultur. Kalau jadi kultur tuh hebat betul. Kayak kasusnya tadi, lonte maling itu kan, meskipun mereka lonte maling itu kalau mereka anak-anaknya tetap dengan cara apa? Islam. Kalau tidak habis, kalau mereka mati ya dengan cara apa? Islam. Kalau tidak malah habis. Hebat Imam Bayhaqi, lo senang di Imam Bayhaqi itu kata beliau kita mentradisikan kebenaran itu anggap saja kayak ilmu fisika. Kalau ruang ini sudah diisi, pasti yang lain nggak bisa isi. Kalau ruang ini sudah kita isi, pasti yang lain tidak bisa isi. Jadi barokahnya itu tadi. Coba orang-orang fasik itu kalau mati ala kiai apa ala orang fasik? Ala kiai. Karena ini ruangan yang sudah menutup rapat-rapat, kemungkinan mereka mengisi ruangan itu. Paham ya? Tapi kalau kita yang ngambil itu, ngambil tradisi mensolati orang fasik, ruangan ini kan jadi kosong lagi ya Pak? Dan bisa diisi mereka. Kalau mau ngaji adino abdul waladina apa di mana kita ini mengatur strategi nganggo akal cuma itu orang stok zaman sholat zaman urip iki untuk kiai gudeng malah tahu ngurus masjid gak serak biasa ini pokoknya perintah pangeran anak wong mukmin iku mati kalau kene ke sholat ndonga awakmu dhewe yo kena wong kowe pas sholat maca Fatihah ihdinas siratal mustaqim sing donga ya kowe kepentuk dalan sing lurus terus kowe kok maca selawat sama sholli ala sayyidina Muhammad terus Nabi ngendikan sing maca selawat ning Nabi diganjar pangeran sing diganjar kowe ta maji itu maca selawat kowe kan yo kowe apa kowe mau salat mengunggu kowe maca selawat itu ganjaran.
Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.